Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngopi, mari kita ngopi, ngolah pikiran. Kisah penciptaan Hawa ketika Nabi Adam tidur sudah menjadi kisah yang sering disampaikan para ulama. Kisah ini menceritakan tidak ada manusia lainnya di surga. Namun ketika Nabi Adam tidur, Allah menciptakan seorang wanita. Dan ketika Nabi Adam terbangun, ia melihat seorang wanita berada di sampingnya. Materi pelajaran yang Allah sampaikan pada kisah ini menjelaskan bahwa kromosom terdiri dari dua tipe, yaitu kromosom autosom dan kromosom gonosom. Dan kromosom gonosom adalah pasangan yang melengkapi keberadaan kromosom autosom. Begitu juga dengan Hawa, yaitu melengkapi keberadaan Nabi Adam. Lalu apakah kromosom autosom dan kromosom gonosom itu? Kromosom autosom adalah kromosom yang menyimpan semua informasi tentang tubuh, atau biasa disebut kromosom pembentuk tubuh. Kromosom gonosom adalah kromosom yang menentukan jenis kelamin janin, atau yang biasa disebut kromosom kelamin. Kromosom gonosom ini sesungguhnya sudah ada di dalam sel telur sejak sel telur masih berupa sel induk telur. Namun belum menampakkan kesiapannya sebagai kromosom kelamin yang siap sebagai penentu jenis kelamin janin nantinya. Dan oleh karena kromosom berada di dalam sel telur, maka perkembangan kromosom gonosom pun mengikuti perkembangan sel telur sesuai tahapannya pada proses oogenesis, yang dijelaskan secara urut tahapan oogenesis ini melalui kisah ini. Kisah penciptaan Hawa. Adam berkata, "Mengapa kamu berada di sini sebelum saya tidur?" Perempuan itu menjawab, "Ya." Kemudian Adam berkata, "Kalau begitu, kamu datang di tengah-tengah tidurku." Ia menjawab, "Ya." Lalu Adam bertanya kembali, "Dari mana kamu datang?" Ia menjawab, "Aku datang darimu. Allah menciptakan aku darimu saat kamu tidur." Kemudian Adam bertanya kembali perihal itu, "Mengapa Allah menciptakan kamu?" Ia menjawab, "Agar engkau merasa tentram denganku." Adam lalu berkata, "Segala puji bagi Allah, aku memang merasa kesepian." Kemudian para malaikat bertanya kepada Adam tentang namanya. Nabi Adam menjawab, "Namanya Hawa." Kemudian mereka bertanya kembali, "Mengapa engkau menamakannya Hawa, wahai Adam?" Lalu Adam berkata, "Karena ia diciptakan dariku saat aku dalam keadaan hidup." Berikut ini adalah uraian materi pelajaran tentang kromosom gonosom dan pembelahan kromosom sesuai tahapan oogenesis, di mana saat itu kromosom gonosom belum menampakkan keberadaannya sebagai kromosom kelamin yang siap sebagai penentu jenis kelamin janin nantinya. Karena kromosom gonosom baru melakukan pembelahan mitosis yang mengubah sel induk telur menjadi oosit primer. Nah, perkembangan oosit primer selanjutnya tercermin pada kisah ini. Mari kita buktikan. Adam berkata, "Mengapa kamu berada di sini sebelum saya tidur?" Perempuan itu menjawab, "Ya." Kandungan materi pelajaran pada teks ini mempertanyakan mengapa kromosom gonosom di dalam oosit primer melakukan pembelahan meiosis 1 tepat sebelum fase istirahat, dan kromosom gonosom membenarkannya. Jadi pada tahap ini oosit primer melakukan pembelahan meiosis 1, di mana pada fase ini kromosom gonosom sudah mulai menampakkan keberadaannya melalui pembelahan meiosis 1, yaitu fase sebelum masuk fase istirahat. Kemudian Adam berkata, "Kalau begitu kamu datang di tengah-tengah tidurku." Ia menjawab, "Ya." Nah, perkataan Adam ini sebenarnya menuntun kepada suatu penjelasan bahwa setelah melakukan pembelahan meiosis 1, kromosom gonosom di dalam oosit primer masuk fase istirahat. Dan kromosom gonosom membenarkannya. Jadi pada tahap ini, oosit primer memasuki fase istirahat. Dan sebagai keterangan yang dimaksud dengan oosit primer fase istirahat yaitu karena oosit primer pada tahap ini akan istirahat sejak janin usia 6 bulan di dalam kandungan sampai ia lahir dan masuk masa pubernya.
Mari kita lanjutkan. Kemudian Adam bertanya, "Dari mana kamu datang?" Dia menjawab, "Aku datang darimu. Allah menciptakan aku darimu saat kamu tidur." Pertanyaan Adam ini sebenarnya menuntun kepada suatu penjelasan bahwa oosit sekunder berasal dari oosit primer fase istirahat yang telah melakukan pembelahan meiosis 1 lanjutan. Kemudian kromosom gonosom menegaskan bahwa kromosom gonosom adalah bagian dari kromosom, dan kromosom gonosom pada oosit sekunder disempurnakan ketika terjadi pembelahan meiosis 1 lanjutan pada fase istirahat. Kemudian Adam bertanya, "Mengapa Allah menciptakan kamu?" Ia menjawab, "Agar engkau merasa tentram denganku." Kemudian Adam berkata lagi, "Segala puji bagi Allah, aku memang merasa kesepian." Materi pelajaran pada teks percakapan ini memperjelas kematangan kromosom melalui pertanyaan yang dilontarkan kromosom autosom, yaitu mengapa kromosom gonosom dibentuk? Lalu kromosom gonosom menjawab, agar kromosom autosom tentram dan lengkap memiliki kromosom gonosom yang tunggal atau haploid. Kromosom berkata, "Segala puji bagi Allah ketika terjadi pembuahan, karena kromosom gonosom akan melanjutkan pembelahan meiosis 2 saat terjadi pembuahan untuk menyempurnakan seluruh kromosom pada sel telur matang untuk menjadi haploid." Sebagai keterangan, bila terjadi pembuahan, oosit sekunder akan menjalani pembelahan meiosis 2 dan oosit sekunder menjadi ootit yang bertujuan agar masing-masing kromosom di dalamnya berubah menjadi kromosom haploid, yaitu kromosom yang hanya memiliki satu set kromosom, sejumlah 23 kromosom. Sedangkan sebelumnya, kromosom ini masih bersifat diploid, yaitu memiliki 2 set kromosom sejumlah 46 kromosom. Mari kita lanjutkan. Kemudian para malaikat bertanya kepada Adam tentang namanya. Nabi Adam menjawab, namanya Hawa. Teks ini melibatkan hormon reproduksi yang dalam hal ini menandakan bahwa sel telur telah dibuahi. Karena jika tidak terjadi pembuahan, maka hormon reproduksi akan mengeluarkannya, dan pertanyaan yang akan dilontarkannya pun tidak akan seperti itu. Namun karena terkesan sudah terjadi pembuahan, maka teks ini melanjutkan penjelasan sebelumnya mengenai tingkat kematangan sel telur setelah menjadi ootit. Kemudian hormon reproduksi bertanya kepada ootit yang telah dibuahi itu, yang akan berdiferensiasi menjadi ovum matang, agar terjadi peleburan inti sel telur. Kemudian kromosom autosom menjawab, kromosom gonosom sel telur dengan kromosom gonosom sel sperma akan menghasilkan kombinasi kromosom gonosom yang menentukan jenis kelamin embrio. Jadi dengan demikian jawaban ini menjelaskan tentang fungsi dari kromosom gonosom, di mana fungsinya dari kromosom gonosom yaitu sebagai penentu jenis kelamin atau sebagai kromosom kelamin. Kemudian para malaikat bertanya, "Mengapa engkau menamakannya Hawa, wahai Adam?" Adam berkata, "Karena ia diciptakan dariku saat aku dalam keadaan hidup." Pada teks percakapan ini, hormon reproduksi menanyakan penamaannya mengapa disesuaikan dengan fungsinya sebagai penentu jenis kelamin janin. Dan bila memang begitu, maka kapan penentuan jenis kelamin itu akan terjadi? Pertanyaan ini disampaikan hormon reproduksi berkaitan dengan tugasnya sebagai penjaga ketebalan lapisan dinding rahim selama masa subur hingga masa kehamilan. Sehingga perlu bagi hormon reproduksi untuk memastikannya dengan bertanya, mengapa kromosom autosom memfungsikan kromosom gonosom sebagai kromosom penentu jenis kelamin janin, wahai kromosom autosom. Kemudian kromosom autosom atau kromosom pembentuk tubuh berkata, karena proses penentuan jenis kelamin terjadi pada saat embrio sebelum tertanam pada lapisan dinding rahim. Dan jawaban kromosom autosom ini tak lepas dari fungsi serta tugasnya sebagai kromosom pembentuk tubuh,
yang mana di dalam kromosom ini terdapat DNA yang berisi seluruh informasi tentang pembentukan tubuh dari awal hingga ke detail akhirnya. Dan salah satunya yaitu informasi tentang pembentukan organ kelamin janin yang akan dibentuk oleh kromosom autosom setelah ditentukan oleh kromosom gonosom sebelum zigot tertanam pada lapisan dinding rahim. Sebagai keterangan, setelah mengamati seluruh alur kisah Nabi Adam dari awal hingga akhir, kisahnya berakhir saat zigot tertanam pada dinding rahim. Dengan demikian, perkataan "karena ia diciptakan dariku saat aku dalam keadaan hidup" menjelaskan bahwa proses penentuan jenis kelamin terjadi sebelum zigot tertanam pada dinding rahim, dan hal ini sesuai dengan ilmu biologi saat ini, yaitu jenis kelamin embrio ditentukan sebelum zigot tertanam pada dinding rahim. Sahabat Ngopi, semoga tayangan ini bermanfaat dan turut memberikan sumbangsi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan isi tayangannya. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe bagi yang belum, dan bagikan video ini sebagai sarana dakwah sahabat Ngopi demi tersiarnya keagungan Allah yang diungkap pada channel ini. Sampai jumpa pada tayangan selanjutnya. Wanita diciptakan dari tulang rusuk. Akhir kata kepada seluruh sahabat Ngopi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.